Di tengah jantung Kelapa Gading, hadir sebuah oase kesehatan yang tidak hanya menyembuhkan tubuh, tetapi juga memulihkan harapan. Klinik Pratama Gria Kasih Indah bernaung di bawah Yayasan Gria Kesehatan Indonesia yang berafiliasi dengan GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Langkah Klinik Pratama Gria Kasih Indah berawal dari pelayanan kesehatan gereja yang ditujukan untuk jemaat lanjut usia. Klinik Pratama Gria Kasih Indah menjadi mitra kesehatan masyarakat melalui berbagai layanan, dari MCU rutin hingga vaksinasi internasional sebagai syarat berpergian ke negara tertentu. Layanan klinik turut dilengkapi oleh ambulans dan mobil gigi, menghadirkan mobilitas yang memungkinkan kami untuk menjangkau sesama yang kesulitan akses kesehatan. Selain itu, klinik juga melayani home visit agar setiap orang, bagaimanapun kondisinya, bisa mendapatkan akses layanan kesehatan. Klinik Pratama Gria Kasih Indah terus berinovasi. Salah satu keunggulan kami adalah poli gigi terpadu. Hadir pula Rose Dental Laboratorium, dilengkapi dengan teknologi pencetakan 3D untuk membuat gigi tiruan. Klinik Pratama Gria Kasih Indah juga rutin melakukan sejumlah inisiatif kegiatan promosi kesehatan dan pengabdian masyarakat. Klinik Gria Kasih Indah ini seperti rumah sendiri. Sebab setiap kali saya datang ke sini, saya dilayani, diterima dengan kasih, dengan keramahan, dengan pengertian. Klinik Pratama Gria Kasih Indah juga siap melayani medical check-up untuk karyawan maupun siswa sekolah. Saudara-saudara terkasih, tiap kali kita datang untuk berobat di Klinik Pratama Gria Kasih Indah, ada makna yang lebih dalam dari sekedar berobat demi kesembuhan diri sendiri. Melalui sistem subsidi silang yang diterapkan, setiap kunjungan dan kontribusi kita turut menjadi berkat, mendukung sesama yang membutuhkan tanpa memandang perbedaan latar belakang apapun. Subsidi silang yang dilakukan bertujuan agar semua orang bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama baiknya. Setiap senyum yang mengembang, setiap sakit yang terobati, dan setiap kehidupan yang menjadi lebih baik adalah bahan bakar semangat kami. Indah.
Bapak Ibu jemaat serta simpatisan, selamat pagi dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah. Pagi ini kita dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara serta hadirin sekalian. Bapak Ibu, saat ini telah tersedia QR Code untuk akses warta online di stiker bangku depan Bapak Ibu. Bersama ini pula kami sampaikan beberapa poin penekanan warta sebagai berikut. Kebaktian kenaikan pra-remaja ke Komisi Remaja akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 1 Februari 2026 pukul 9 di Aula TKK 6 Penabur dilayani oleh Pendeta Ana Nuraini. Kebaktian ini adalah kebaktian intergenerasi. Diharapkan kehadiran Bapak, Ibu, dan anak-anak buat bersama-sama mengikuti ibadah ini. Sekolah minggu akan digabung supaya adik-adik kelas dan para GSM dapat menghantar anak-anaknya ke jenjang berikutnya. Yang kedua, kebaktian pemuda. Komisi Pemuda Gading Indah kembali mengundang teman-teman pemuda untuk boleh hadir dan bersekutu di dalam kebaktian pemuda yang akan diadakan pada hari Minggu 1 Februari jam 9.15 pagi di ruang multimedia SDK 6 lantai 3 dengan tema Belajar Mencintai Tanpa Kehilangan Diri dengan pembawa firman Pendeta Sony Samuel Turnip dari GKI Bekasi Timur. Pemahaman Alkitab. Yang ketiga, pemahaman Alkitab akan dilaksanakan pada hari Kamis 5 Februari 2026 pukul 19.30 di GKI Gading Indah dengan tema Adat Istiadat dan Iman, dipimpin oleh Pendeta Emeritus Mulyadi Oi dari GKI Muara Karang. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada Warta Jemaat Online. Demikianlah pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Berbahagia yang benar akan dipimpin oleh Pendeta Ana Nuraini. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai.
Bapak dan saudara-saudari sekalian, ibadah kita berlangsung dalam sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Ibu bapak dan saudara-saudari sekalian, selamat pagi. Pada pagi hari ini tema kita ialah berbahagia yang benar. Dan tentunya ini mengundang kita untuk kembali berefleksi. Sebab seringkali dalam kehidupan ini kita mengira bahwa yang namanya bahagia itu berarti kehidupan kita lancar. Tanpa masalah, tanpa air mata, tanpa pergumulan. Padahal hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan dan inginkan. Tentu ada saat-saat ketika langkah terasa berat, jalan terasa berliku, dan perasaan yang tidak selalu baik-baik saja. Dan hari ini, mari kita renungkan bersama-sama apa itu arti berbahagia yang benar. Bukan kebahagiaan yang bergantung pada keadaan, pada cuaca, melainkan kebahagiaan yang bertumbuh ketika hidup kita bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan Jalan Hidup Tak Selalu. Tuhan nyata pada waktu yang tepat.
Firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 7 berkata demikian. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan pengampunan atas dosa-dosa kita. Mari kita melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Bapa yang pengasih dan yang baik, kami datang kembali pada pagi hari ini ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mengakui akan dosa dan kesalahan yang kami perbuat di dalam kehidupan kami. Tuhan, ampunilah jika kami sering putus asa, seringkali mengeluh, seringkali bimbang dan khawatir. Biarlah pada pagi hari ini kami mau mengaku di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan untuk kami selalu bersandar kepada Tuhan. Kami untuk selalu mengingat dan melakukan segala perintah-Mu supaya kami boleh hidup kami boleh berkenan di hadapan. Pimpin dan sertai kami Tuhan yang lemah ini. Kami mau serahkan kehidupan kami dan pengakuan dosa kami ini di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengaku dosa kami. Amin. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 7 berbunyi demikian.
Sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Mari kita menundukkan hati dan kepala kita, bersatu di dalam doa untuk memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, seperti pujian yang kami nyanyikan, bahwa kami yakin dengan keteguhan bahwa Engkaulah yang mengisi hati kami, hidup kami, dan memberikan kami kebahagiaan yang sejati. Bahwa Engkaulah Allah milik kami, Allah yang menolong, menuntun, bahkan yang terus hadir di dalam kehidupan kami. Namun kami kini datang dengan kesadaran Tuhan, bahwa di dalam hidup kami
Seringkali kami mengisi hati dan pikiran kami bukan dengan Engkau, melainkan dengan berbagai hal yang kami anggap dan kami pikir melengkapi, membahagiakan, membawa sukacita yang sejati. Namun pada nyatanya kami menjauh dari Engkau, lalu mengejar kebahagiaan yang semu. Maka biarlah ya Allah di pagi hari ini kami dapat bersama-sama merenungkan apa arti bahagia yang benar, yang sejati. Biarlah firman Tuhan yang akan dibacakan oleh para rektor boleh menolong kami untuk dapat mendengarkan suara Tuhan. Pimpinlah ya Allah para lektor untuk dapat membacakan firman Tuhan dengan baik dan juga dengan benar, sehingga suaramu sungguh dapat menyentuh hati dan pikiran kami. Kami juga berdoa ya Allah, kiranya Engkau yang menuntun hamba-Mu, Engkau yang berkata-kata, dan Engkau yang memakai hamba-Mu untuk dapat memberitakan firman Tuhan. Bersabdalah ya Allah, kami mau dan kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Mika pasal 6 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah apa yang difirmankan Tuhan. Bangkitlah, ajukanlah gugatanmu di hadapan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, gugatan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai gugatan terhadap umat-Nya, dan Ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sesungguhnya akulah yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, membebaskan engkau dari tempat perbudakan, dan mengutus Musa memimpinmu beserta Harun dan Miriam. Umatku, ingatlah apa yang dirancangkan oleh Balak, Raja Moab. Apa jawaban Bileam bin Beor kepadanya, dan perjalanan dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau menyadari perbuatan-perbuatan Tuhan yang adil. Dengan apakah seharusnya aku pergi menghadap Tuhan dan sujud kepada Allah yang di tempat tinggi? Haruskah aku pergi menghadap Dia dengan kurban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenanlah Tuhan kepada ribuan domba jantan. Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Haruskah aku persembahkan anak sulungku karena pelanggaranku, dan anak kandungku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apakah yang dituntut Tuhan darimu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 1 ayat 18 sampai dengan 31. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai dengan 31. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sebab ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang arif akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Sebab karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmat, Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih bijaksana daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saudara-saudara, ingatlah bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Namun, oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 5 ayat 1 sampai 12. Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12 yang berbunyi demikian. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mendengarkan firman Allah, tetapi juga yang memeliharanya di dalam kehidupan kita. Haleluya.
bapak dan saudara-saudari sekalian, saya yakin bahwa setiap kita kalau ditanya soal apa yang membuat kita bahagia, kita semua punya definisi kebahagiaan yang masing-masing. Misalnya saja di tengah cuaca yang sering hujan, buat saya kebahagiaan itu adalah ketika matahari muncul dan membuat baju-baju saya kering. Dan mungkin kita punya rangkaian dan punya definisi kebahagiaan versi kita sendiri. Bahagia itu kalau apa? Kalau misalnya anak-anak kita hidup sukses, ikut Tuhan. Kita bahagia di kantor kalau bos kita baik, takut akan Tuhan, kasih bonus banyak. Tapi seringnya itu tidak terjadi, bukan? Seringnya ibu bapak ketika bicara tentang kebahagiaan di zaman ini kita nggak kekurangan kok soal nasihat tentang bahagia. Justru sebaliknya terlalu banyak opini, terlalu banyak definisi tentang kebahagiaan. Dan karena itu sering juga kita mendengar, setidaknya saya melihat di sosial media, ada ungkapan-ungkapan kalau udah gak bikin happy tinggalin aja. Kalau udah gak sayang, gak cocok, cerai aja. Kalau udah gak betah, kantor toksik, tinggalin, cari kerjaan baru. Kalau pelayanan gak bawa happy, gak bikin bahagia, kerjaannya dikritik terus, udah tinggalin aja, pindah gereja. Dan apakah kalimat ini kemudian menggelitik gitu ya? Karena kok rasanya bahagia itu menjadi sekadar perasaan. Perasaan itu emang penting ibu bapak. Katanya perasaan kita itu valid, betul. Perasaan kita itu menandakan bahwa kita manusia, betul. Tetapi perasaan bukanlah Tuhan. Bukan berarti kalau kita nggak happy harus langsung cerai. Bukan berarti kalau kerjaan lagi nggak cocok, lingkungannya kurang baik, kita langsung pindah kerja. Bukan berarti hanya karena kita nggak merasa enjoy, nggak merasa senang, lalu kita tinggalkan pelayanan dan pindah gereja. Sebab percaya atau tidak, semua gereja punya persoalan yang sama. Orang-orang yang beragam dengan karakternya masing-masing. Dan karena itu kita patut bertanya, kalau kita mencari bahagia yang benar, lalu apakah bahagia itu harus kita gantungkan hanya dengan perasaan? Apakah perasaan cukup kuat untuk menopang hidup kita? Apakah kalau kita menderita, gak enjoy di kantor, lalu kita serta-merta harus berhenti bekerja? Bukankah mencari kerja sekarang sulit sekali? Apakah hanya karena atas nama perasaan, lalu kita berani mengambil keputusan-keputusan di dalam hidup kita? Apakah perasaan sungguh sanggup menjadi dasar kebahagiaan sejati? Sebab pada hakikatnya yang namanya manusia, ia selalu mencari kebahagiaan. Dan karena itu ibu bapak, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang berbahagia yang benar melalui perenungan dalam firman Tuhan. Kita mulai dari bacaan kita yang pertama. Apa yang disampaikan oleh Mika, bahwa ternyata di dalam kitab Mika menunjukkan bahwa kalau mau bahagia, punya kebahagiaan yang sejati, ingat, kebahagiaan itu bukan transaksional. Bacaan Mika ini menjadi sangat menarik kalau ibu bapak perhatikan. Dimulai dari pertanyaan Allah kepada umatnya. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku.
Dan pertanyaan ini dijawab panjang oleh bangsa Israel yang tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan jawabannya apa? Tuhan, kalau aku berdosa, aku salah, hidupku penuh sengsara, apakah aku harus bersujud? Apakah aku harus membawa kurban? Apakah aku harus memberi ribuan domba jantan kepadamu, mempersembahkan anak sulung dan anak kandungku? Seolah-olah pertanyaan Tuhan dijawab dengan sangat instan. Ya udah, kalau gitu gimana caranya supaya engkau kembali mengasihi aku? Apakah aku harus membawa anak sulungku? Apakah aku harus memberikan hidupku? Jawab. Dan itulah ibu bapak yang sering terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Seringkali kita mencari bahagia dengan cara yang instan. Satu waktu ketika memimpin dalam retret katekisasi, ada seorang anak yang tidak mengikuti, absennya kurang, gak ikut retret, ada kelas tambahan gak ikut, dan mengirimkan pesan kepada saya. Kak, saya gak bisa ikut retret, kakak kasih saya aja tugas, nanti saya kerjain. Bayangkan ibu bapak, seolah-olah proses beriman adalah bagaimana cara kita melakukan apa yang cepat untuk dijawab oleh Tuhan. Supaya pasangan kita gak ngambek, udahlah ikutin aja maunya apa. Supaya anak-anak kita gak rewel, udahlah negosiasi aja, kasih apa yang dia mau. Kita sering kali mencari kebahagiaan dengan cara yang instan, dengan bernegosiasi, dengan mengubahnya menjadi transaksional. Bukankah seperti itu juga tindakan kita kepada Tuhan? Ketika kita hidup susah, ada masalah, maka yang menjadi bayangan kita adalah, Tuhan kayaknya saya nih kurang sedekah. Kayaknya nih saya kurang ke gereja. Jadi saya harus ke gereja. Seolah-olah Tuhan memberikan kasih dan berkatnya karena ibu bapak ke gereja. Karena kita melakukan yang namanya kebaikan. Padahal jelas sekali apa yang disampaikan oleh Tuhan. Ketika manusia bangsa Israel itu menjawab dengan panjang, lalu Tuhan hanya menjawab, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Aku gak minta macem-macem. Apakah yang dituntut Tuhan darimu? Selain apa? Selain berlaku adil, mencintai, kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Apakah aku minta seluruh hartamu? Sebab itu dari aku. Apakah aku meminta engkau mengirimkan menyembah aku dengan memberikan, mempersembahkan anak sulungmu? Sebab itu pun anugerah daripadaku. Yang aku minta, yang aku tuntut, bukanlah apa yang engkau miliki, tapi apa yang aku kehendaki. Dan karena itu ibu bapak, kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang benar, itu lahir dari hidup yang selaras dengan kehendak Allah. Dengan apa? Berlaku adil, mencintai, kesetiaan, hidup dengan rendah hati. Dan lihat di kitab Mika, yang Tuhan berikan adalah tentang relasi. Bukan tentang apa yang engkau dapat berikan. Sebab itu Tuhan mengingatkan, ingat gak dulu waktu kamu menghadapi ini? Ingat gak waktu dulu di jalan? Penyertaan dan kasihkulah yang melindungi engkau. Aku tidak meminta apapun dari engkau, tapi lihatlah apa yang kukerjakan dan lakukan dalam hidupmu.
Itu yang pertama. Bahagia yang sejati lahir dari hidup yang selaras dengan kehendak Allah. Tapi kita tahu kemudian kalau kita ikut maunya Tuhan, kita selaras dengan kehendak Tuhan, maka yang namanya bahagia bukan soal kenyamanan. Dan itulah yang disampaikan Mazmur yang kita nyanyikan. Pertanyaannya adalah, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh tinggal di gunungmu yang kudus? Perlindungan dari Tuhan ternyata tidak serta-merta membuat hidup kita dalam rasa aman dan nyaman. Dan karena itu kalau kita buka Mazmur 15, Ibu Bapak, di sana dikatakan bahwa ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka kita akan rela berkorban. Di ayat 4, yang memandang hina orang yang patut direndahkan, tetapi menghormati orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Maka kebahagiaan sejati yang bergantung pada relasi Tuhan yang dekat akan tampak dalam kedekatan kita dengan sesama. Dan ternyata itulah yang membuat hidup kita tidak akan goyah. Dan itu sebabnya sekalipun dalam pelayanan kita harus memberi lebih, kita harus memberikan energi, upaya, tenaga, waktu, suara, hal-hal yang kita korbankan, waktu kita dengan keluarga, tidak kemudian serta-merta membuat kita hidupnya kosong. Tapi justru itulah yang membuat hidup kita tidak akan goyah. Sebab apa yang kita lakukan dengan kedekatan dari Tuhan, maka Tuhan mengatakan, Dialah yang boleh menumpang di dalam kemahku. Tapi hati-hati Ibu Bapak, sebab kalau kita baca Mika dan Mazmur saja, maka kita bisa jatuh kepada yang namanya berbahagia itu soal pencapaian. Kenapa? Karena kita akan kemudian menimbang-nimbang, bukan? Karena saya sudah melayani, saya memberi waktu lebih banyak, maka saya hidupnya lebih baik, lebih benar, saya lebih berhikmat, saya lebih dari orang lain. Dan karena itu bacaan kedua kita mengingatkan, ingat, yang namanya bahagia yang sejati itu bukan soal pencapaian. Kalaupun engkau dapat berlaku adil, berbelas kasih, engkau dapat berbuat baik kepada sesamamu, ingat bahwa itu adalah semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 29 mengatakan, jangan sampai gitu ya, kita melakukan keadilan dan kebenaran lalu berbangga diri. Sebab salib, tempat di mana Kristus disalibkan dan menderita itu justru menunjukkan bahwa salib itu ada supaya tidak ada seorang pun manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ia yang membenarkan, Ia yang menguduskan, dan Ia yang menebus kita. Siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari, kebahagiaan bukan soal ketika kita mampu melakukan hal-hal yang kita anggap kita lakukan karena kita. Pencobaan bagi orang Kristen menurut saya adalah justru ketika hidupnya baik-baik saja. Justru ketika segala sesuatu berjalan lancar. Sebab mungkin kemudian yang tinggal di dalam hati dan pikiran kita adalah ini semua karena kerja keras kita.
ketika pelayanan, paduan suara menyanyikan dengan berhasil, lantunan lagu yang indah, dipuji oleh banyak orang. Ketika pengkhotbah dapat memberikan khotbah yang menyentuh, bahkan membuat orang terharu menangis dan dipuja-puji oleh jemaat. Ia bisa saja jatuh ke dalam godaan di mana rasanya semua itu berhasil karena dirinya. Tapi kemudian Tuhan mengatakan, ingat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu bukan karena kita. Sebab ibu bapak, kalau kita punya pikiran itu kita lakukan karena upaya dan usaha kita, maka ketika orang mengkritik, ketika orang menjatuhkan kita, rasanya sakitnya sampai ke sanubari. Bisa-bisa kita mutung, bukan hanya mutung kepada orang yang mengkritik, tapi mutung kepada Tuhan karena kita merasa kita sudah memberikan yang terbaik. Kenapa balasannya begini Tuhan? Saya udah begadang bikin khotbah, kenapa pulang malah dikritik sama jemaat? Bukankah ketika dalam keadaan yang lemah, kita justru sangat bergantung kepada Tuhan? Dan di sanalah kita tahu bahwa yang namanya bahagia bukan soal feeling good karena kita melakukan yang baik dan benar. Bukan karena feeling good kita dianggap baik dan benar oleh sesama kita, dipuji oleh rekan-rekan kita. Tetapi karena kita tahu bahwa Tuhan yang membenarkan, menguduskan dan menebus kita. Kita tidak hidup benar agar layak di hadapan Allah, tapi kita hidup benar karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Jangan dibolak-balik ibu bapak, sebab sangat berbeda kemudian akan tampil di dalam kehidupan kita. Dan karena itu di bagian terakhir, Yesus mengatakan di Injilnya bahwa berbahagia yang benar adalah hidup yang bermakna. Matius 5 menggambarkan tentang khotbah Yesus di bukit kepada mereka orang-orang yang sedang hidup di bawah tekanan. Mereka yang mencari bahagia. Kenapa mereka mengikuti Yesus? Karena Yesus berbuat mujizat, lalu mereka berpikir ini orang yang kita cari. Ini nih yang akan membuat hidup kita bahagia. Dia yang akan melepaskan kita. Dia yang akan membuat kita terlepas dari apapun yang membebani hidup kita. Tapi jawaban Yesus adalah, ingat, yang berbahagia adalah orang yang miskin. Ikutin saya bikin mujizat gak serta-merta bikin kamu kaya lalu membebaskan kamu dari penderitaan. Sebab yang Tuhan mau katakan adalah berbahagia bukan karena kondisi dan keadaan. Bukan karena segala sesuatu berjalan baik sesuai rencana dan rancangan kita. Tapi karena kita tahu bahwa kerajaan Allah sedang dan terus dikerjakan oleh Tuhan. Dan karena itu bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga ketika apa? Ketika kamu melakukan apa yang ku kehendaki. Dan itu artinya berbahagia berarti hidup kita terlibat dalam karya Allah. Meski itu tidak selalu menyenangkan. Berbahagia itu bukan keadaan perasaan saja, tapi keadaan batin ketika kita tahu bahwa yang kita lakukan adalah bentuk Allah mengundang kita untuk terlibat dalam karya keselamatannya. Ibu bapak, sekarang banyak sekali mungkin kita melihat bukan hanya Gen Z dan Gen Alpha. Menurut saya, kita semua lintas generasi, lintas usia, kita senang mencari sesuatu yang instan. Kita tidak lagi mampu untuk bertahan dalam tantangan, dalam kesulitan.
Sebab hidup sungguh menawarkan hal yang menyenangkan, yaitu berbagai hal yang instan dalam hidup kita. Sampai soal perut saja, sekarang kita disuruh pilih, mau yang kirimnya instan atau yang biasa. Perbedaan waktunya pun lebih besar, bisa 20 sampai 30 menit. Bukankah kita lebih mencari yang instan? Lalu di aplikasi yang kita pakai, tanpa kita sadari, membentuk cara kita berpikir pada apapun di dalam hidup kita. Namun firman Tuhan pada hari ini mengundang dan mengajarkan kepada kita bahwa bahagia yang sejati bukan saat segala sesuatu itu baik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan inginkan. Tetapi true happiness can be found in a meaningful life. Dan hidup yang bermakna tidak selalu menawarkan kemudahan, tidak selalu menawarkan relasi yang baik-baik saja. Firman hari ini tidak menuntut ibu bapa untuk menjadi sempurna, mengikuti menjadi orang yang adil, setia dan lain sebagainya. Tapi firman ini mengundang ibu bapa dan kita semua untuk tidak mengagungkan perasaan saja. Carilah hidup yang lebih bermakna dengan bertaut dan bergantung kepada Tuhan, yang tidak akan mudah mengguncangkan kehidupan kita. Perasaan kita memang penting, luka kita nyata, pergumulan kita real terjadi, tetapi perasaan kita bukanlah Tuhan. Tuhanlah yang memegang hidup kita, dan Ia telah menunjukkannya melalui Kristus yang disalibkan. Maka jangan sekadar mencari aman, tapi carilah Tuhan, sebab di sanalah letak kebahagiaan yang benar. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Saat hening bagi kita. Persembahan pujian akan dinaikkan oleh paduan suara nafiri.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan syafaat-syafaat kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami datang Tuhan. Kami datang dengan rasa syukur karena kami boleh diingatkan melalui firman Tuhan bahwa kebahagiaan yang benar adalah kebahagiaan ketika hidup kami selaras dengan-Mu, dengan kehendak-Mu. Ketika kami mau keluar dari zona nyaman kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kebahagiaan sejati mengundang kami untuk tidak hanya sekadar mencari aman dan nyaman, tetapi bahwa kami punya tempat perlindungan. Ketika kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki, hidup kami tidak mudah digoyahkan oleh apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mau ya Allah, ketika kami mencari kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan itu bukanlah pencapaian yang dapat kami banggakan sebab datang dari rasa syukur atas anugerah dan kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Kiranya ya Allah, kami dapat terus mencari kebahagiaan dengan mau merespon undangan Tuhan terlibat dalam pekerjaan kerajaan Allah. Pakailah kami di dalam hidup kami menjadi orang-orang yang pembawa damai. Ajarilah kami ya Tuhan, supaya kami dapat menjadi pribadi yang mampu melakukan hal yang benar, hal yang baik yang seturut dengan kehendak Tuhan. Maka kiranya kami dapat terus mengalami kebahagiaan yang sejati, kedamaian di dalam batin kami, untuk terus melanjutkan hidup di tengah dunia ini. Saat ini kami berdoa bagi bangsa dan tanah air kami ya Tuhan. Ketika kami melihat banyak sekali korban yang mengalami kebanjiran di sekitar DKI Jakarta dan di beberapa daerah lainnya. Cuaca yang buruk ya Allah memberikan dampak tanah longsor sehingga menghilangkan banyak nyawa. Ya Allah, kami sering menyalahkan cuaca, kami sering menyalahkan hujan. Padahal itu adalah cara hidup kami yang salah. Ketika kami tidak mampu memelihara dan menjaga bumi ini, ketika kami tidak mampu ya Allah melakukan apa yang Tuhan kehendaki, biarlah kami ya Tuhan dengan melihat keadaan sesama kami, keadaan kami dengan cuaca yang kami anggap buruk, kiranya kami juga dapat terpanggil untuk bertobat, melakukan hal yang baik dan benar, agar kami juga dapat mampu merawat dan menjaga bumi yang Engkau berikan dan anugerahkan kepada kami. Kami berdoa bagi para korban banjir dan tanah longsor, kiranya di dalam kehidupan mereka saat ini Tuhan, Engkaulah yang tinggal dan memberikan pengharapan di dalam hati mereka. Pakailah kami juga untuk peka, supaya kami dapat memberikan apa yang dapat kami berikan dan lakukan. Kami berdoa ya Tuhan, juga bagi gerejamu untuk pengangkatan penatua tahun 2026-2029 serta personalia badan pelayan tahun 2026-2028. Biarlah melalui pengangkatan penatua, personalia badan pelayan, kami pun dapat terpanggil untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di dalam gerejamu GKI Gading Indah. Pakailah para pelayanmu ya Tuhan untuk dengan sungguh melayani umatmu, memberikan yang terbaik
Dan biarlah mereka juga dapat merasakan dan mengalami kebahagiaan sejati ketika mereka merespon panggilan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit dan merindukan pemulihan, mereka yang dirawat dan mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah ya Tuhan melalui pengobatan, istirahat, perawatan, pemeliharaan oleh keluarga, dokter, suster, kesehatan mereka boleh kembali. Dan mereka boleh mengingat kebaikan dan merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap kami yang sedang mengalami pergumulan. Kami yang saat ini sedang mengalami sakit, kami yang sedang mengalami beban berat karena melakukan hal yang benar. Bagi kami yang memegang prinsip dan nilai Kristus, namun kami hidup dalam tekanan. Ya Allah, kiranya kami hanya mampu bergantung kepadamu, sebab Engkaulah Allah yang menopang kami. Engkaulah Allah yang memampukan dan menguatkan kami. Kami berdoa untuk panitia Paskah. Biarlah juga melalui panitia Paskah mereka boleh membawa pesan sukacita, pesan bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi dan mencintai kami dengan total. Biarlah Engkau memakai mereka dengan berbagai kegiatan dan rangkaian masa Prapaskah yang mengundang kami untuk mengingat setiap kasih yang sudah Tuhan curahkan. Maka pakailah kami juga ya Tuhan untuk terus menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, bahkan di tengah-tengah lingkungan kami yang beragam. Inilah doa-doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa melalui lagu yang kami hayati ini. Marilah kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 20 yang berbunyi demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru
Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas semua berkat, pimpinan dan penyertaan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami membawa persembahan sebagai bagian kecil dari berkat yang telah Engkau berikan pada kami yang begitu melimpah. Biarlah Tuhan juga boleh berkati persembahan ini, juga boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Pimpin juga majelis jemaat yang mengelolanya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam segala aktivitas yang boleh dijalani. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Balik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus terdepan. Janganlah terkebur dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupku? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus menebus, berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.